Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldila Syahrani, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai antropotomi fisiologi. Teman-teman di rumah tahu tidak apa itu antropotomi fisiologi? Jadi, antropotomi fisiologi adalah membahas tentang anatomi manusia dalam hal organ dan sistem organ. Setelah kita mengetahui definisi dari antropotomi fisiologi, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian dari antropotomi fisiologi yang terdiri dari sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem kekebalan, sistem gerak, sistem limfatik, sistem ekskresi dan urinaria, sistem reproduksi, sistem saraf, dan sistem indera. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagian pertama dari antropotomi fisiologi, yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau biasa disebut dengan respirasi adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Secara umum, pernapasan bisa diartikan sebagai proses menghirup oksigen atau O2 udara lalu mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Proses pernapasan manusia terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal adalah melalui pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara gelembung paru-paru dengan darah kapiler. Yang kedua, pernapasan internal, melalui pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Selanjutnya, organ-organ sistem pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, tenggorokan. Yang ketiga, faring atau tekak. Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Yang kelima, trakea atau batang tenggorokan. Dan yang terakhir adalah pulmo atau paru-paru. Adapun kelainan sistem pernapasan yang terdapat di atas. Namun, yang sering kita jumpai pada manusia yaitu flu dan asma. Flu yang disebabkan oleh virus influenza dan asma yang disebabkan karena adanya penyumbatan pada sistem pernapasan. Poin kedua adalah sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau dalam dunia medis dikenal sebagai sistem kardiovaskular yang merupakan suatu sistem dengan fungsi menyalurkan berbagai zat penting. Misalnya adalah nutrisi dan oksigen dari jantung menuju seluruh tubuh manusia. Adapun organ-organ dari sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan darah. Selanjutnya, mekanisme sistem peredaran darah yang terdiri dari sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Sirkulasi sistemik yaitu sirkulasi darah yang meliputi seluruh tubuh. Sirkulasi pulmonal yaitu sirkulasi darah melalui jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Yang terakhir, sirkulasi koroner. Sama seperti pada organ tubuh lain, jantung membutuhkan asupan oksigen serta nutrisi agar dapat menjalankan fungsi dengan baik. Berikut beberapa kelainan dari sistem peredaran darah. Namun, yang sering kita jumpai pada manusia yaitu aritmia dan jantung koroner. Aritmia yaitu kondisi ketika
jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Yang kedua, jantung koroner. Jantung koroner yaitu penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Poin ketiga yaitu sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam usaha mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil dari berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan yaitu mulut, esofagus atau kerongkongan, ventriculus atau lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berikut beberapa gangguan dari sistem pencernaan. Namun, yang sering dialami oleh manusia yaitu asam lambung dan esofagitis. Asam lambung adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Sedangkan esofagitis yaitu peradangan di lapisan kerongkongan yang dapat menimbulkan nyeri, sulit menelan, dan nyeri di bagian dada. Poin keempat yaitu sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar dikendalikan secara langsung oleh rangsangan dari sistem saraf dan juga oleh reseptor kimiawi dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Dengan mengatur fungsi organ dalam tubuh, kelenjar ini membantu menjaga homeostatis tubuh. Kelenjar terbagi menjadi kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenalin, kelenjar timus, kelenjar pinealis, kelenjar pankreas, dan kelenjar kelamin. Berikut beberapa kelainan pada sistem endokrin. Namun, yang sering dialami oleh manusia yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme tubuh dengan naiknya gula darah karena kekurangan hormon insulin. Poin kelima adalah sistem kekebalan. Sistem kekebalan atau imun sistem adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja toksin dan faktor virulen lainnya yang bersifat antigenik dan imunogenik. Adapun gangguan pada sistem kekebalan atau imun. Yang pertama, imunodefisiensi, yang kedua autoimunitas, yang ketiga hipersensitivitas. Yang pertama, imunodefisiensi terjadi ketika satu atau lebih komponen sistem imun tidak aktif. Yang kedua, autoimunitas. Respon imun terlalu aktif termasuk fungsi imun yang tidak berfungsi baik sehingga berakhir pada gangguan autoimun. Yang terakhir, hipersensitivitas. Respon imun yang berlebihan yang dapat merusak jaringan tubuh sendiri. Poin keenam yaitu sistem gerak. Sistem gerak pada manusia adalah satu kesatuan yang kompleks dengan tujuan mencapai suatu sistem yang membuat manusia dapat melakukan gerak. Dalam penyusunannya, gerak dalam tubuh terdapat organ-organ penting sebagai penunjang untuk melakukan gerak, yakni otot, persendian, serta tulang atau rangka. Baik, berikut beberapa
Kelainan pada sistem gerak. Contoh sederhana yang biasa terjadi di sekitar kita yaitu rematik. Rematik menyebabkan rasa nyeri pada persendian, terutama di pergelangan tangan, kaki, dan sendi siku. Poin ke-7 yaitu sistem limfatik. Apa itu sistem limfatik? Sistem limfatik biasa disebut dengan getah bening. Adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Fungsi sistem limfatik itu sendiri yaitu mempertahankan tubuh terhadap penyakit dengan memproduksi limfosit. Yang kedua, menyerap lemak dari intestinum dan membawanya ke darah. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat toksik dan debris seluler dari jaringan setelah terinfeksi atau kerusakan jaringan. Yang terakhir, sistem limfatik dapat mengendalikan kualitas aliran cairan dengan cara menyaring melalui nodus-nodus limfa sebelum mengendalikannya ke sirkulasi. Selanjutnya, beberapa kelainan dari sistem limfatik. Namun, yang sering kita jumpai yaitu kanker atau tumor, merupakan dua gangguan umum yang juga bisa menyerang sistem kelenjar getah bening di dalam tubuh. Selanjutnya, poin sistem ekskresi. Sistem ekskresi biasa disebut sebagai sistem pengeluaran, yang merupakan proses pengeluaran sisa dari metabolisme tubuh manusia dengan organ-organ ekskresi. Zat atau sisa metabolisme yang akan dikeluarkan tubuh melalui proses ekskresi dalam bentuk urin, keringat, dan juga karbon dioksida melalui pernapasan. Organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Fungsi ginjal yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga augmentasi atau proses pengumpulan. Berikut beberapa kelainan pada ginjal. Namun, yang sering kita jumpai yaitu batu ginjal. Batu ginjal terjadi karena adanya pengendapan mineral, garam, atau zat kapur dari dalam tubuh. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan cairan berupa keringat. Adapun gangguan pada kulit yaitu jerawat, kudis, profitus kutanea, alergi, dan gangren. Yang biasa sering kita jumpai yaitu jerawat. Jerawat merupakan gangguan pada kulit yang disebabkan oleh produksi minyak yang berlebihan dan juga terinfeksi bakteri. Organ ekskresi selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Adapun gangguan dari paru-paru yaitu asma, kanker paru-paru, dan emfisema. Berikut gangguan pada hati manusia. Tetapi yang sering kita jumpai yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan peradangan pada hati dan juga pembengkakan hati.
Selanjutnya, sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi atau biasa disebut dengan sistem perkembangbiakan pada manusia. Pada sistem reproduksi menjadi komponen yang paling penting dalam menghasilkan keturunan pada manusia. Organ reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada wanita dan organ reproduksi pada pria. Kelainan pada sistem reproduksi. Berikut beberapa kelainan pada sistem reproduksi wanita. Namun yang sering terjadi di lingkungan kita yaitu radang panggul. Radang panggul penyakit yang kerap terjadi pada sistem reproduksi wanita yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Berikut beberapa gangguan reproduksi pada pria. Namun yang sering terjadi di sekitar kita yaitu gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Poin selanjutnya adalah sistem saraf atau neuron. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubungan dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Adapun organ dari sistem saraf yaitu otak, sumsum tulang belakang, neuron atau sel saraf, sinaps, impuls saraf. Berikut beberapa gangguan pada sistem saraf. Namun yang sering kita jumpai di sekitar kita yaitu stroke. Stroke merupakan kondisi serius di mana suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang, sehingga sel-sel otak kekurangan oksigen dan mati. Baik teman-teman, sampailah kita ke sistem yang terakhir yaitu sistem indera. Sistem indera atau biasa disebut dengan panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk melihat keadaan luar. Alat indera pada manusia terdiri dari mata sebagai indera penglihat, telinga sebagai indera pendengar, hidung sebagai indera pencium, lidah sebagai indera pengecap atau perasa, kulit sebagai indera peraba. Indera yang pertama adalah mata sebagai indera penglihatan. Adapun bagian-bagian dari mata adalah kornea mata, lensa mata, iris, pupil, retina, otot mata, dan saraf mata. Kelainan pada mata yang pertama, hipermetropi atau biasa disebut dengan rabun dekat. Yang kedua adalah miopi atau biasa disebut dengan rabun jauh. Yang ketiga adalah dysromatopsia atau biasa juga disebut dengan buta warna. Yang terakhir adalah astigmatisme atau silinder. Selanjutnya adalah telinga sebagai indera pendengar. Bagian-bagian telinga terdiri dari telinga bagian luar, yakni terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Yang kedua adalah telinga bagian tengah, yakni terdiri dari gendang telinga. Yang ketiga, telinga bagian dalam, yakni terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap corong, tingkap bundar,
dan rumah siput atau koklea. Yang keempat adalah daun telinga. Yang kelima, gendang telinga. Yang keenam, 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Yang ketujuh adalah tingkap jorong. Yang kedelapan adalah saluran eustasius. Adapun gangguan pada telinga, yang pertama kongenital. Kongenital yaitu tuli sejak lahir. Yang kedua serumen atau kotoran telinga. Yang ketiga adalah OMSK atau otitis media suppuratif kronik. Dan yang kelima adalah presbikusis atau tuli saraf. Yang terakhir adalah tinnitus, penyakit telinga yang membuat orang yang menderita penyakit ini mendengar suara mendengung, mendesis, atau menderu. Selanjutnya, hidung sebagai indera penciuman. Adapun gangguan pada hidung yaitu salesma atau cold dan flu. Penyakit ini diakibatkan oleh virus yang bernama influenza yang menyebabkan batuk, pilek, sakit di daerah sekitar leher. Yang kedua, rinitis alergika adalah peradangan hidung akibat alergi. Selanjutnya, sinusitis. Sinusitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan bagian sinus. Dan yang terakhir adalah polip. Polip adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Selanjutnya, lidah sebagai indera perasa atau pengecap. Pada bagian lidah terdapat beberapa bagian yang berfungsi sebagai pengecap rasa asin, pengecap rasa asam, pengecap rasa manis, pengecap rasa pahit. Adapun kelainan pada lidah, yang pertama sariawan, lichen planus, dan oral thrush. Yang sering kita jumpai yaitu sariawan. Sariawan adalah penyakit lidah yang kiranya pernah dialami semua orang. Namun, sariawan pada lidah kerap dikaitkan dengan sejumlah faktor pencetus, mulai dari luka, alergi, infeksi bakteri atau virus. Yang terakhir yaitu kulit sebagai indera peraba. Kulit adalah alat indera yang mampu menerima sebuah rangsangan, temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Beberapa bagian kulit dan fungsinya. Yang pertama, kulit ari berfungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar keringat mampu menghasilkan suatu keringat. Yang ketiga yaitu lapisan lemak berfungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Yang keempat yaitu otot penggerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Yang terakhir yaitu pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Adapun gangguan pada kulit, yang pertama karena peradangan. Adapun gangguan pada kulit disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, karena peradangan. Penyakit yang disebabkan karena peradangan, yang pertama, dermatitis kontak iritan. Yang kedua, dermatitis kontak alergi. Yang ketiga, dermatitis atopik. Selanjutnya, karena kelainan autoimun. Penyakit yang disebabkan karena kelainan autoimun ialah psoriasis,
psoriasis, vitiligo, scleroderma. Yang terakhir adalah karena infeksi. Penyakit yang disebabkan karena infeksi yaitu infeksi bakteri, infeksi virus, dan infeksi parasit. Baik, teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai antropotomi fisiologi serta bagian-bagian dan gangguan pada antropotomi fisiologi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.